Bersama kami saat ini sudah ada Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Oke. Baik, Pak. Kalau kita bicara mengenai penanganan darurat pasca banjir di Bekasi, sampai sejauh ini upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh BNPB? Ya, ini sebenarnya kita sudah mulai masuk fase transisi darurat. Jadi fase darurat di mana prioritasnya pencarian pertolongan, evakuasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat yang ada di tenda pengungsian itu sudah kita lewati. Meskipun terkadang masih ada beberapa masyarakat yang tinggal di atau kembali ke tenda BNPB untuk memenuhi kebutuhan logistik misalkan, itu masih tetap kita fasilitasi, tetapi prioritas saat ini adalah pembersihan dan bagaimana secepatnya mengoptimalkan kembali fungsi akses jalan, lingkungan masyarakat bisa beraktivitas seperti semula dengan jalan, percepatan pembersihan lumpur dan kotoran-kotoran serta sampah-sampah yang terbawa banjir. Pak, kalau kita bicara mengenai pasca banjir begitu ya, ada dua masalah yang kemudian dihadapi warga, yakni masalah lumpur dan juga sampah. Bagaimana sih Pak prosesnya atau kemudian upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kedua masalah ini? Ya, memang untuk lumpur sendiri kita lihat di Perum Pondok Gede Permai misalkan ya, itu bahkan lumpurnya sampai ketebalan 40 cm. Dan drainase permukaan, drainase di depan rumah pemukiman penduduk itu masih terkadang clogging karena saking tebalnya lumpur dan sampah. Apa Pak kendala yang ditemui dalam proses ini kemudian? Karena terakhir kami ke sana beberapa hari lalu memang masih tebal begitu ya, terutama di bagian-bagian atau perumahan-perumahan yang masuk ke dalam gitu. Iya, karena topografi dari Pondok Gede Permai ini cekungan. Jadi sehingga kalau misalkan kita agak masuk ke dalam, maka di daerah yang titik terdalam cekungan itu harus dipompa atau memang disemprot supaya lumpurnya bisa bersih. Karena tidak bisa secara misalkan kita airi dengan air bersih, kemudian dia bisa mengalir melalui drainase di depan rumah masyarakat, tidak bisa demikian. Ada clogging yang memang di tempat yang cekungan ini, tempat yang topografinya paling dalam ini memang harus atau secara manual dibawa ke gerobak, terus diangkat secara manual. Ini butuh effort lebih banyak ketimbang daerah-daerah lain yang memang saluran drainasenya bisa langsung ke sungai, di mana kalau sungai debit airnya turun maka drainasenya bisa mengalir. Kalau debit airnya lebih dari drainase maka dia akan banjir lagi. Pak, kalau kita juga bicara tentang prediksi begitu ya dari BMKG, ini kan diprediksi bahwa sekitar tanggal 20 nanti curah hujan atau intensitas hujan ini akan meningkat lagi begitu kan, dan terutama ini dikhawatirkan akan terjadi banjir lagi. Apa kemudian upaya mitigasi yang dilakukan oleh BNPB, mengingat juga terutama di Bekasi ini belum 100% pulih kondisinya? Iya, sebenarnya bukan tanggal 20-nya. Jadi ini dasarian kedua. Dasarian ini 10 harian. Nah, pada dasarian kedua ini itu diprediksi itu tanggal 15, tanggal 16. Makanya operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB itu awalnya di dasarian 1 tanggal 4 sampai tanggal 8. Pemprov Jabar, Pemprov DKJ itu operasi modifikasinya siang 12 jam, BNPB menutup malamnya. Jadi ini kita cover 24 jam dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Itu sebabnya yang seharusnya prediksi BMKG sebelumnya intensitas hujan paling tinggi itu tanggal 15 sampai tanggal 16. Sekarang kita lihat alhamdulillah cuaca cerah dan masih terkendali. Artinya kita coba pendekatannya dari hulu hingga ke hilir. Hulu ini kita mengurangi aspek pemicu bencananya. Aspek hujannya kita kurangi. Hulunya ini pemicunya kita kurangi. Pemicu kita kurangi tentu saja hilirnya kesiapsiagaannya masih nggak boleh lengah. Karena OMC ini juga tidak bisa 100% kemudian mengendalikan curah hujan. Karena prinsipnya bukan meniadakan hujan. Dia meredistribusi curah hujan. Tingkat ininya Pak, persentasenya seperti apa? Hingga saat ini analisis dari BMKG itu bisa menurunkan 60-80%. Curah hujan yang seharusnya turun. Tapi tentu saja masih ada 20%-nya. Terkait dengan rencana pemulihan begitu ya, adakah kemudian rencana pemulihan entah itu jangka pendek atau jangka panjang terhadap Kota Bekasi?
Iya, minggu lalu Kota Bekasi kita melakukan rapat koordinasi lintas Menko, ya, bukan lintas menteri lagi, bukan rapat koordinasi antar menteri tapi lintas Menko. Jadi ada 2 Menko yang hadir, Menko Infrastruktur dan Prasarana Kewilayahan Bapak AHY dan Menko PMK Bapak Profesor Pratikno. Artinya Menko Infrastruktur itu akan meninjau secara keseluruhan dari kelaikan kebutuhan-kebutuhan atau permasalahan-permasalahan berkaitan dengan infrastruktur keairan. Karena ada ATR BPN di bawah koordinasi Menko tersebut yang permasalahan yang kita anggap dan sebagian pakar kemudian mengkambing hitamkan pola perubahan tata guna lahan di kawasan Puncak dan seterusnya, karena ini lintas administrasi, itu bisa diangkat ke level menteri, ada menteri ATR BPN di situ. Artinya dari sisi infrastruktur keairan, tata ruang, perhubungan dan seterusnya itu akan akan dievaluasi oleh Menko Infrastruktur. Di sisi hilirnya, kesiapsiagaan, dukungan kedaruratan, kesiapan masyarakat akan kita evaluasi bersama di bawah Menko PMK. BNPB sendiri berada di bawah Menko PMK. Baik, terima kasih banyak Pak Aam sekali lagi atas waktunya. Lebih dari sepekan sejak banjir melanda Jabodetabek, warga masih terus berjibaku untuk membersihkan sisa-sisa banjir dan memulihkan keadaan kembali seperti semula. Mereka bersiap dengan segala risiko jika banjir kembali datang. Fakta yang kami temukan di lapangan, normalisasi sungai sudah mulai dilakukan di Kali Tambun Utara. Namun, di Kompleks Perumahan Bekasi masih terisolasi dan belum mendapatkan bantuan. Di lain sisi, BNPB pun juga masih terus melakukan operasi modifikasi cuaca. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.